Halo sobat rebahan, bagaimana kabarnya? Udah pada gajian belum? Oke, kali ini tim Skilla Cinema akan merangkum sebuah film action seru yang berjudul Countdown yang dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Acek kicrot. Looks like I'll be working alone again. Di awal film, ada seorang detektif bernama Ray Thompson. Lalu ini adalah pimpinan polisi yang bernama Cronin. Kemudian terlihat seorang polisi wanita yang berjalan ke arah kantor. Ia adalah Julia. Rupanya pada hari ini Ray dipanggil oleh pimpinannya karena ia seringkali menggunakan metode kekerasan dalam menjalankan aksinya sebagai detektif. Julia di sini ditugaskan memberikan bimbingan kembali agar Ray bisa bersikap lebih profesional dan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Hey, you're cute. You're cute too. We're done here. Sit down. Akibat banyaknya keluhan dan pengaduan dari rekan-rekan polisi yang lain, akhirnya sang pimpinan menonaktifkan Ray selama 30 hari. I'm gonna need your badge and your gun, detective. Lalu adegan berpindah seminggu kemudian di rumah Ray. Terlihat ia sedang santuy dan gabut pada hari itu. Tiba-tiba Cronin menyuruhnya segera ke kantor. What's going on? Maybe you could tell us. Rupanya pagi ini pihak kepolisian mendapatkan ancaman serius, yaitu seorang anak kecil yang telah dipasangi rompi bom waktu. $2,112.35 and I don't punish anybody. Just go be with my money. Get the bomb unit online, send them a still. I want an ID on that kid immediately. I'm on with missing persons. Turner, can you get a spring grab of the child, send to CPS? Bom tersebut sudah diatur secara otomatis akan meledak 10 jam lagi. Lalu sang penculik meminta uang tebusan dan detektif Rela yang harus mengantarnya. Lokasi telah dipilih oleh sang penculik dan ia berjanji akan menonaktifkan bom tersebut apabila ia telah mendapatkan uang tebusan. Detonator are all Russian, military, and very powerful. He can detonate that bomb wherever and whenever he wants to. Nah ini dia guys, sang penculik yang bernama Pavel. Identitas si anak dan lokasi ia menyekapnya masih belum terungkap. Pavel pun pergi dan meninggalkan anak tersebut. Lalu adegan berpindah ke sebuah lokasi yang telah dipilih oleh Pavel untuk meletakkan uang tebusan. Terlihat di dalam sebuah mobil, Cronin sedang mengingatkan Ray agar tidak bertindak ceroboh dan mengikuti perintahnya. Ray, do we understand each other? $2,112.35. Uang tebusan pun telah disiapkan dan telah dipasangi pelacak di dalam tas tersebut. Lalu Ray menuju lokasi yang ternyata adalah arena pertandingan gulat. Pavel cukup cerdik karena memanfaatkan situasi yang ramai penonton. Heading up aisle 34. Tas berisi uang tebusan pun telah diambil dan Pavel mulai bergerak. Cronin memerintahkan anak buahnya untuk siaga di posisinya masing-masing. Kemudian ia melihat Ray mengikuti Pavel ke dalam toilet. Ia pun segera melarangnya. Do not go in there. Rupanya Pavel cukup cerdik dan telah menyiapkan tas lain. Ia pun memindahkan uang tebusan dan segera kabur. Switch bags. Take him now. Sir! Sir! Slow down! Hey! Hold on! Officer down! Officer down! Code 3! Pavel melarikan diri setelah ia menembak salah seorang polisi. Ray pun langsung mengejarnya. Freeze! Pavel akhirnya terpojok dan kehabisan peluru. Ia pun langsung mengeluarkan sebuah ponsel yang dapat digunakan sebagai remote untuk meledakkan bom waktu. Tanpa pikir panjang, Ray langsung menembak Pavel sebelum ia menekan tombol ponselnya. No! Masalah baru pun muncul karena bom tetap akan meledak 6 jam lagi. Sementara mereka belum mengetahui lokasi di mana Pavel menyekap anak tersebut. Tanpa pikir panjang, Ray langsung meluncur dan mencoba menyelidikinya. Tiba-tiba seseorang mengikutinya. I hope you have insurance. I hope you become a man one day. Rupanya Julia lah yang mengejarnya dan mengatakan bahwa Ray masih berada di dalam masa hukuman. You got 5 hours and 40 minutes to save someone's life. Ray mengatakan bahwa ia akan tetap menjalani hukuman setelah bom berhasil ditemukan. Ia pun mengajak Julia untuk membantunya.
So you want to help me save him? Akhirnya Julia pun mau bekerja sama. Lalu Ray menyuruhnya mencari alamat anak tersebut, sementara ia akan ke lokasi lain. Go check the area around James and Mester. Someone will know him, and bring a picture of the kid too. Someone should be able to identify him. Where are you going? See a man about a boat. Lalu adegan berpindah ke sebuah rumah di mana ada seorang mama muda sedang santuy. Ternyata ini adalah rumah bos gangster mafia yang di awal film tadi telah ditangkap. Rupanya ia telah dapat bebas dengan cepat karena membayar denda, dan seseorang menjadi penjamin kebebasannya. Ray langsung bertanya siapakah pembuat bom rakitan tersebut, atau siapa saja yang memiliki akses untuk bisa bertemu dengan si pembuat bom. Bos gangster pun akhirnya memberikan sebuah nama. Tanpa sengaja si mama muda yang adalah istrinya melihat hal tersebut. Ia pun segera mengambil senjata. Alexander Makarov. Мы его потом достанем. Сука. Akhirnya Ray pun berhasil mendapatkan petunjuk, dan adegan berpindah ke lokasi lain. Julia mencari alamat anak kecil tersebut di lokasi di mana biasanya imigran Rusia tinggal. Ia pun bertanya sambil menunjukkan foto anak kecil tersebut. Do you recognize this one? Do you speak English? I speak English. You do? Rupanya ada seorang bocil TikTok mengetahui identitas anak tersebut, dan rupanya ia tinggal tidak jauh dari sana. Mereka pun menuju kontrakan di mana anak itu tinggal. Rupanya keluarga anak tersebut adalah imigran gelap yang statusnya tidak jelas. Lalu Julia berjanji tidak akan mempersoalkan hal tersebut asal ia mau membuka pintu. I just want to talk about your son. Она хочет испытать несколько вопросов. Who is this? Анатолий, ему 7 лет. He's Anatoly. He's 7 years This is old. your son, right? When was the last time you saw him? Who's this guy? Do you recognize him? Jadi gini guys, Anatoly telah dititipkan kepada Pavel seminggu yang lalu untuk dipulangkan kembali ke Rusia. Rupanya Pavel berbohong pada ayah Anatoly dan mengatakan dapat memulangkan Anatoly secara aman melalui jalur laut. Okay. What is the name of the man who took Anatoly? He lives in this building. Sungguh kebetulan ternyata Pavel juga mengontrak di gedung tersebut. Lalu adegan berpindah ke gedung kedutaan Rusia. Rupanya Ray diberitahu oleh bos gangster bahwa ada seseorang yang bekerja di sana mengetahui identitas si pembuat bom. Seperti biasa, Ray menggunakan cara yang halus untuk mencari petunjuk. Ia pun berhasil menemukan ruangan di mana orang itu bekerja. Who are you? Emang benar-benar barbar nih si Ray. Tanpa basa-basi, ia pun langsung bertanya. But today's a little bit different. You see, some Russian junkie shoved a whole lot of your explosives to an innocent little boy, and it's gonna go off in less than 4 hours, which is 4 more than you're gonna live if you don't give me the name of someone who would build a device like that, no questions asked. Tidak perlu waktu lama, Ray pun mendapatkan nama dan alamat si pembuat bom. Focus on saving your boss. Yeah. As far as you know. Okay. Where? Julia pun menghubungi Ray dan mengatakan bahwa ia telah menemukan kontrakan Pavel. Ray pun segera meluncur ke lokasi yang sudah di-Sherlock oleh Julia. Sesampainya di sana, Ray juga mengatakan bahwa ia telah mendapatkan nama dan alamat si pembuat bom tersebut. Well, that's his room. Sang pemilik gedung terlihat tidak menyangka bahwa Pavel nekat akan meledakkan sebuah bom. Sementara Ray dan Julia mencoba mencari petunjuk melalui berkas-berkas yang ada di sana. Dan di sini baru terungkap guys bahwa Pavel ternyata memiliki motif balas dendam kepada Ray. Salah satu anggota keluarganya ditangkap oleh Ray dan divonis hukuman mati. Is this the place? Slava? Mereka pun langsung menuju ke alamat si pembuat bom yang bernama Slava. Ia pun mengiyakan bahwa Pavel telah memesan bom tersebut dari 10 hari yang I lalu. made many bombs for many people. That's what I do. Yeah, it is mine.
Slava mengatakan bahwa ia tidak pernah bertanya banyak kepada para pelanggannya. That's all I know. I don't ask questions. How about I just put this in your mouth and pull the trigger like I Like to kill children. Mereka pun akhirnya percaya bahwa Slava tidak mengetahui rencana Pavel dan di mana Pavel akan meletakkan bom tersebut. Akhirnya mereka pun keluar dari rumah itu. Captain wants to see you. I'll call him later. Yeah, he wants me to bring you in. Ask the captain. Karena tindakannya menyerang kedutaan Rusia, akhirnya Ray pun ditangkap dan dimintai keterangan. Sang pimpinan melihat dari kamera CCTV dan mengamatinya. Lalu di ruangan yang berbeda, Julia tetap berusaha mencari informasi yang berhubungan dengan Pavel. Akhirnya ia mendapat petunjuk baru bahwa Pavel pernah bekerja cukup lama di sebuah perusahaan penambangan kayu. Julia pun berpikir bahwa ada kemungkinan Anatoly, si anak kecil tersebut, disekap di sana. Lalu adegan berpindah lagi ke ruang pemeriksaan di mana Ray memperhatikan jam tangannya. It's right there. 4th floor. Hands up now. Freeze right there. Give it up. Okay. Akhirnya sang pimpinan berhasil menghentikan Ray, namun tiba-tiba One more. What are you doing, man? akhirnya Ray berhasil lolos dan Julia langsung menjemputnya. Mereka pun menuju perusahaan penambangan kayu tersebut. Hey, what are you doing? This is a restricted area. Lalu muncul security tempat tersebut dan langsung mengenali wajah Pavel. Namun ia mengatakan bahwa Pavel sudah tidak lagi bekerja di sana. Lalu ia mempersilahkan Julia dan Ray untuk mencari anak tersebut dan bertanya berapa menit lagi yang tersisa. 43 minutes and 22 seconds. Mereka pun memulai pencarian dan terlihat sang security menelepon seseorang. Siapakah yang ditelepon? Nanti akan terungkap, guys. Anatoly! Anatoly! Karena waktu sangat sempit, Julia pun meminta bantuan. Namun ternyata rekannya mengirimkan rekaman CCTV yang ternyata adalah Pavel yang sedang menyamar. Ia bernyamar menjadi teknisi dan ia pun segera memanggil Ray. Ray! Johnson! That's Vladislav Pavel. That's our kidnapper. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa Pavel memasuki gedung yang ternyata adalah kantor kepolisian. Anak tersebut dimasukkan ke sebuah tong besar dan mereka menuju ke basement. Ketika sedang terburu-buru, tiba-tiba ada 2 mobil mencegat mereka. Ternyata sang security menelpon bos gangster Rusia dan mengatakan Ray ada di sana. You know where you're going? No idea. Karena kurang menguasai keadaan, mereka pun akhirnya tertangkap. Dan entah mereka akan dibawa kemana. Terlihat Ray di dalam perjalanan berpura-pura pasrah dan menyerah. Namun ternyata akhirnya mereka berhasil lolos dan Julia menelpon pimpinan polisi. Hey, we'll be there. Yeah, we'll be there in 2 minutes. Hey, buddy. Anatoly? We got a bunch of good people here helping you, okay? It's easy, buddy. You're just fine. Everybody out! Everybody out! Go! Clear! Move! Now! Move!
Mereka berhasil menemukan Anatoly dan membawanya ke lantai paling atas. Sementara pimpinan polisi terlihat sedang menyuruh anggotanya keluar. Come on, people, out! Let's go! Let's go! Come on! Everybody leave! Out! Everybody leave! Here, trigger switch, then you'll have about... I know. I got it. You guys gotta go now, second, okay? Sudah tidak ada waktu untuk menjinakkan bom tersebut, namun Ray mencoba melepaskannya. Nice and easy. Slide your shoulders out. Akhirnya bom meledak tanpa adanya korban jiwa. Ray berhasil menyelamatkan Anatoly, sekaligus juga melenyapkan bos gangster Rusia. Good job, Ray. Thank you. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.